Mengenal sumber energi terbarukan dan manfaatnya. Halo Kosamania, energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan jumlahnya melimpah. Contoh energi terbarukan yaitu air, angin, panas bumi, cahaya matahari, dan biomasa. Pembicaraan terkait energi terbarukan sudah muncul sejak beberapa tahun terakhir. Lalu sebenarnya apa itu energi terbarukan? Dalam ditsempe.kemdikbud.go.id dijelaskan bahwa energi terbarukan adalah sumber energi yang asalnya dari sumber daya alam dan tidak akan habis. Hal tersebut dikarenakan sumber energi ini terbentuk melalui proses alam yang berkelanjutan. Di Indonesia, pemanfaatan sumber daya terbarukan terus mengalami peningkatan sejak 2015 silam. Hal ini sesuai dengan data milik Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa bauran energi terbarukan Indonesia meningkat dari 4,4% di 2015 menjadi 11,5% di 2020. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 15% pada tahun 2021 dan 23% di tahun 2025. Kementerian ESDM juga memprediksi potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 417,8 gigawatt (GW). Potensi tersebut berasal dari arus laut samudera, panas bumi, bioenergi, angin, air, dan cahaya matahari. Manfaat energi terbarukan. Sumber daya terbarukan merupakan kekayaan besar yang dimiliki setiap negara. Kebermanfaatannya bisa dirasakan sepanjang masa karena jumlahnya yang sangat melimpah. Dalam laman manajemen.uma.ac.id, berikut beberapa manfaat energi terbarukan yang penting untuk diketahui. Mengurangi pemanasan global, sumber energi melimpah atau tak terbatas. Meningkatkan kesehatan manusia, hemat sumber daya dan uang. Berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan, sumber energi terbarukan. Kini kita sudah mengetahui beragam manfaat dari penggunaan energi terbarukan. Lalu apa saja contoh energi terbarukan? Mengutip dari sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Berikut uraiannya lengkapnya. 1. Tenaga air. Air merupakan salah satu contoh energi terbarukan yang sudah banyak dimanfaatkan untuk menggantikan energi fosil. Air memiliki sifat yang dapat bergerak terus-menerus. Gerakan air ini yang bisa menghasilkan energi alami dalam jumlah besar. Air yang digunakan sebagai sumber energi hijau bisa berasal dari air sungai atau ombak di laut. Energi yang dihasilkan oleh air dapat digunakan dan dikonversi menjadi listrik. Energi dari air juga bisa diproduksi terus-menerus selama 24 jam setiap harinya. Advertisement di Indonesia. Upaya untuk memanfaatkan energi air juga mulai dilakukan. Salah satu bentuknya yaitu dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Poso yang berkapasitas 66 MW. 2. Panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal merupakan pemanfaatan panas dari dalam bumi untuk diolah menjadi energi. Panas bumi yang dimiliki oleh planet kita diperkirakan sekitar 5,500 Celcius. Sementara itu 3 meter teratas permukaan bumi memiliki suhu konstan antara 10–16 Celcius sepanjang tahun. Sumber energi terbarukan ini asalnya dari dalam inti bumi dengan tenaga yang sangat kuat dan jumlahnya melimpah. Umumnya, pembangkit listrik tenaga panas bumi memiliki sumur dengan kedalaman hingga 1,5 km atau lebih untuk mencapai cadangan panas bumi. Seperti yang dituliskan oleh katadata.co.id, penggunaan panas bumi sebagai energi terbarukan memiliki beberapa kelebihan. Antara lain, sebagai sumber energi bersih yang ramah lingkungan, tidak membutuhkan lahan yang luas, tidak dipengaruhi oleh cuaca dan pasokan bahan bakar, terhindar dari risiko kenaikan bahan bakar fosil. 3. Biomasa. Biomasa merupakan contoh energi terbarukan yang asalnya dari organisme seperti tumbuhan, hewan, hingga manusia. Contoh dari biomasa yaitu pepohonan, rumput, limbah pertanian, limbah hutan, kotoran ternak, dan tinja. Energi alternatif ini biasanya dimanfaatkan untuk bahan bakar. 4. Cahaya matahari. Sebagai negara tropis kita sering mengeluh kepanasan saat siang hari. Padahal,
Jika dimanfaatkan dengan baik, panas matahari itu bisa menjadi energi yang digunakan untuk beragam keperluan. Pemanfaatan energi pengganti ini bisa dilakukan secara langsung dengan membiarkan objek pada radiasi matahari. Cara yang kedua yakni pemanfaatan dengan bantuan panel surya. Penggunaan sinar matahari sebagai sumber energi sudah mulai banyak dilakukan di berbagai negara. Sayangnya, menurut data International Renewable Energy Agency, IRENA, Indonesia menjadi negara G20 dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, terendah di tahun 2020. Kapasitas PLTS yang dimiliki negara kita pada saat itu hanya 171,8 megawatt. Sedangkan Tiongkok menduduki posisi pertama dengan kapasitas sebesar 73,8 gigawatt. Angka tersebut diketahui 3 kali lebih besar dibandingkan Amerika Serikat. 5. Tenaga angin. Angin juga merupakan sumber energi terbarukan yang melimpah. Angin digunakan sebagai sumber energi dengan bantuan kincir angin. Energi mekanik yang dihasilkan kincir angin tersebut dapat digunakan secara langsung atau dikonversi menjadi listrik. Advertisement sumber energi alternatif ini ramah lingkungan dan bebas polusi jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil ataupun nuklir. Untuk memperoleh kestabilan energi, maka turbin angin ditempatkan pada daerah dengan kecepatan angin konstan dan arah angin yang tidak berubah-ubah. Demikian manfaat dan 5 sumber energi terbarukan. Semoga kedepannya pemanfaatan energi terbarukan bisa semakin dimaksimalkan untuk menjaga bumi kita tetap hijau. Terima kasih telah menonton video ini. Like jika suka, share jika bermanfaat dan subscribe untuk channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.